Oke guys, welcome back to Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Battle Truth Happen episode ke-50. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya di mana Shoyan telah berhasil membangkitkan Aba dan meningkatkan kemampuannya, baru kemudian kembali ke wilayah sudut hitam untuk mempersiapkan sekutu-sekutu yang akan dia bawa menuju ke Kekaisaran Jama 2 bulan lagi. Shoyan juga menyempatkan diri menemui Sujian untuk meminta bantuan menjaga Sekte Xiao dan akhirnya mendapat izin dari sang tetua agung untuk mengajak para tetua muda Akademi Dalam. Di episode kali ini kita akan melihat hari-hari terakhir Shoyan berada di Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam, hingga nantinya pemuda yang selalu mendambakan kekuatan itu akan segera memulai perjalanannya kembali ke kampung halaman. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Setelah meninggalkan ruangan Sujian, Shoyan mengajak Tante Medusa yang udah ngintilin dia seharian untuk pergi ke pavilion Gerbang Pan karena sudah lama dia tidak mengunjungi faksi yang dia bentuk dengan susah payah di Akademi Dalam tersebut. Sampai di pavilion kedatangan Shoyan langsung disambut oleh sukacita seluruh anggota Gerbang Pan yang begitu antusias melihat bos besar mereka akhirnya kembali. Berhubung Shoyan sudah 2 tahun terkurung di dunia magma dan begitu keluar langsung sibuk dengan urusan perhanfengan, Ketua Gerbang Pan itu pun meminta maaf dan berjanji akan membuat pil obat untuk semua anggota faksinya sebagai ganti keabsenannya selama ini. 这次回来，我会亲自炼制丹药送给大家。 Baru setelah jumpa fans sebentar dengan anggota-anggota Gerbang Pan, Shoyan pun menggelar rapat BPH dengan petinggi-petinggi faksi, sembari mengabarkan juga tentang rencananya kembali ke Jama Empire 2 bulan lagi. Keputusan yang tiba-tiba dari Shoyan itu tentunya membuat BPH Gerbang Pan kaget dan secara impulsif langsung mencalonkan diri untuk mengikuti Shoyan kembali ke kampung halamannya. Namun Shoyan menghendaki agar Hu Hao dan Hu Jia tetap berada di akademi, karena selain musuh yang akan dia hadapi di Sekte Yunlan bukan praktisi ecek-ecek, Hu Hao dan Hu Jia juga memiliki tanggung jawab menggantikan Shoyan untuk mengelola Gerbang Pan. 而且你们都走了，盘门怎么办？此行非常危险。 Hu Hao dan Hu Jia hanya bisa pundung namun tidak mampu juga membantah permintaan dari Shoyan. Sementara dua temannya masih menderita kepundungan karena ditolak. Lin Yan yang sejak awal memang sudah nge-take spot buat ikut Shoyan kembali ke Jama Empire tidak mau mengalami penolakan yang sama dan menyatakan kalau apapun yang terjadi dia akan tetap mengikuti Shoyan. Ya, berhubung si kapak gila ini memang memiliki kemampuan yang cukup mumpuni kalau mau dibawa ke medan perang, dan Lin Yan juga enggak begitu berguna di Gerbang Pan, Shoyan pun tidak memberikan larangan yang sama kepada seniornya dan mempersilahkan Lin Yan untuk ikut bergabung dengannya. Oh? Belum sampai Lin Yan selesai mengutarakan kekesalannya karena disebut tidak berguna di Gerbang Pan, tubuhnya sudah terlempar dari kursi bersamaan dengan munculnya sang ratu kekerasan Ziran yang juga ikut-ikut serta ingin dalam perjalanan menuju ke Kekaisaran Jama. Kalau sampai Shoyan menolaknya, Zian udah siap-siap ngamuk dan melabeli Shoyan sebagai pembohong karena tidak mau memurnikan pil transformasi untuknya. Shoyan hanya geleng-geleng kepala melihat sifat Zian yang sudah sebarbar yang dia ingat dan akhirnya mengizinkan gadis kecil itu ikut dengan catatan Zian harus menuruti semua perkataannya, kalau tidak mau dikirim kembali ke Akademi Jianan. Shoyan melanjutkan rapat dengan membahas tentang eksistensi Sekte Xiao di wilayah sudut hitam dan meminta Hu Jia juga Wu Hao untuk merekomendasikan anggota Gerbang Pan yang sudah lulus untuk bergabung dengan sekte bentukannya tersebut. Awalnya Hu Jia dan Wu Hao bingung karena yang mereka tahu kekuatan di wilayah sudut hitam sangatlah tabu di mata akademi. Baru kemudian Shoyan menjelaskan jika dia mendirikan Sekte Xiao, salah satu tujuannya juga menciptakan sebuah kekuatan yang bersahabat sehingga mampu mengurangi ketegangan di antara Akademi Batin dan wilayah sudut hitam. Berhubung Shoyan adalah bos besar Panman dan tidak mungkin melakukan sesuatu yang merugikan akademi, Wu Hao dan Hu Jia pun menuruti apa yang dikatakan Shoyan dan berjanji untuk mengelola Gerbang Pan dengan baik sepeninggalan ketua mereka. 你们可以先去帮我管理盘门，我已经跟苏仙大长老说过了。等我离开后和学院间的紧张关系，
这个想法我已经跟苏先生扎根在黑教域，日后能顺便了解下萧门。行。Mendengar kabar kepulangan Xiaoyan secara alami langsung memicu ketertarikan Liu Jing dan Lin Suya sehingga keduanya segera mengikuti Lin Yan ke tempat Xiaoyan berada. Nah, ketika itu Xiaoyan sedang berada di halaman utama pavilion gerbang Pan untuk mendemonstrasikan kemampuan penyulingan obatnya hingga membuat anggota-anggota faksinya hanya bisa berdecak penuh kekaguman. Nah, ketika demonstrasi telah selesai dan Xiaoyan hendak membubarkan kerumunan, tiba-tiba datanglah Lin Yan yang mengatakan ada orang yang pengen baku hantam sama Xiaoyan. Sebelum beberapa saat kemudian dua sosok tetua muda akademi pun ikut bergabung dalam keramaian. Lin Yan menjelaskan secara singkat bahwa Liu Jing dan Lin Suya telah mendengar kabar keberangkatan Xiaoyan ke Jiama Empire dan dua tetua muda itu bersedia bergabung selama Xiaoyan mampu mengalahkan mereka berdua. Liu Jing dan Lin Suya berharap Xiaoyan akan menghadapi mereka berdua dengan bersungguh-sungguh dan tidak menahan diri seperti sebelumnya. Xiaoyan yang memang sudah lama ingin menghajar dua seniornya pun tidak keberatan dan dengan percaya diri mengatakan kalau dengan hanya 10 pertukaran dia pasti akan membawa duo Lin Liu ke Jiama Empire. Dengan demikian pertarungan perdana antara 3 orang mantan murid top peringkat kuat Akademi Jianan itu pun dimulai. 第一招，来吧！这算第3招。第4招，八极。 Semua orang yang menonton jalannya pertandingan tidak bisa menutup mulut mereka melihat kehebatan Xiaoyan, tidak terkecuali juga tetua Agung Sujian yang tidak menyangka pemuda kecil itu mampu melatih teknik langkah 3000 petir sampai seperti ini. Berhubung pertarungan sudah selesai, maka sesuai janji Lin Suya dan Liu Jing akan mengikuti Xiaoyan ke Jiama Empire, sehingga Xiaoyan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada dua tetua muda Akademi Jianan tersebut. Setelah beberapa urusan di Akademi selesai, Xiaoyan pun kembali ke pegunungan dalam untuk melatih teknik segel pembelah gunungnya sekali lagi dan melihat apakah teknik segel dewa peninggalan Dek Sun Er itu benar-benar telah dia kuasai dengan sempurna. Praktek teknik segel pembelah gunung itu juga turut diawasi oleh Abah Yolo yang tampak cukup terkesan dengan kekuatan teknik bertarung tingkat bumi yang Xiaoyan tunjukkan. Tidak berlebihan memang jika teknik segel dewa ini disebut sebagai salah satu teknik terkuat di benua Do. Dan Xiaoyan harusnya sudah bersyukur Sun Er mau membagi teknik itu dengannya meskipun belum keseluruhan teknik dapat dipelajari Sun Er dengan sempurna. Memang teknik yang ditinggalkan oleh Sun Er sangat bermanfaat dalam meningkatkan kekuatan. Namun Xiaoyan yakin jika kekuatan
Yunsan juga pasti meningkat dan dia harus menemukan cara untuk mengantisipasi kekuatan Sekte Yunlan tersebut. 要在非常之时，有独立击杀云山的力量。原来宗若与魂殿勾结，我必须做好老师无法帮忙的准备。 Tidak hanya Yunsan, Shoyan juga mengkhawatirkan keberadaan aula jiwa yang tentunya berbahaya bagi Abah jika sampai ikut bertarung. Abah menyampaikan bahwa salah satu pilihan yang mungkin bisa Shoyan ambil adalah mempelajari teknik segel dewa kedua, yaitu segel pembalik laut. Masalahnya segel pertama saja belum bisa Shoyan kuasai dengan sempurna, dan Sun Er pernah menyampaikan kalau Shoyan harus bisa mempelajari segel kedua setelah mencapai kelas Do Huang. Memahami penjelasan Shoyan tentang teknik segel kedua, Abah pun memberikan pilihan lain, yaitu menyatukan 3 api surgawi untuk mengupgrade teratai api amarah Buddha yang langsung disanggupi oleh Shoyan. Tapi ternyata menggabungkan 3 api surgawi bukanlah hal yang semudah membalikan telapak tangan. Jangankan Shoyan yang masih piyi seperti ini, Abah pun sendiri sangsi jika dia mampu menggabungkan 3 api surgawi. Bahkan jika alkemis terbaik sepanjang sejarah itu masih berada di masa primanya. Meskipun begitu, Shoyan yang memang dasarnya keras kepala tentu saja tidak mau menyerah dan melanjutkan proses pelatihannya untuk membuat teratai api amarah Buddha dengan gabungan 3 api surgawi. 以你屡败屡战的功力，我想。试了几百次，总算把爆炸波控制了。 Sayang proses pelatihan itu harus dihentikan sementara waktu karena Shoyan mendapat kabar dari Xiaoli jika persiapan telah selesai dilakukan. Pesan itu segera membuat Shoyan mengepalkan tangannya dengan emosional, menyadari bahwa waktunya untuk menagih hutang darah pada Sekte Yunlan akan segera tiba. Akhirnya Shoyan pun memutuskan untuk kembali ke Akademi Jianan dan berpamitan pada seluruh keluarga besar Akademi Jianan yang sudah menjaganya selama 3 tahun ini. 需要帮忙之处，只要我萧炎还活着，尽管来加玛帝国找我。诸位，3年情谊，萧炎不会忘。小家伙不用客气，此行小心。这些年承蒙大长老照顾，此恩此情。 Shoyan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sujian karena begitu banyak bantuan telah diberikan oleh Tetua Agung Akademi itu kepadanya selama ini. Tidak hanya Sujian, Shoyan juga berpamitan pada rekan-rekannya di Gerbang Pan, mengatakan kalau dia tidak akan melupakan persahabatan mereka selama 3 tahun belakang. Shoyu dan Xiaomei juga turut mengantarkan kepergian Shoyan dengan pandangan penuh harap di mata kedua gadis tersebut. Shoyan berjanji akan mengabarkan keberhasilannya menghancurkan Sekte Yunlan secepat yang dia bisa, sebelum kemudian lepas landas menuju benteng puncak gunung yang akan menjadi tempat pemberangkatannya bersama pasukan sekutu setelah dicekcokin oleh Tante Medusa. Sementara itu di benteng puncak gunung, Xiaoli juga sudah menyiapkan persiapan dan tugas yang diberikan oleh Shoyan kepadanya, di mana tuan muda kedua keluarga Xiao itu berhasil mengumpulkan cukup banyak ahli-ahli di wilayah sudut hitam, hingga bahkan membuat 3 petinggi sekte besar yang baru datang tidak dapat menahan rasa kagum mereka. Meskipun begitu, sikap tinggi hati yang dimiliki oleh petinggi 3 sekte besar tampaknya masih belum bisa hilang, di mana Sume langsung berjulit melihat Shoyan sebagai pemimpin besar pasukan sekutu malah terlambat di hari pemberangkatan mereka. Xiaoli hampir saja memberi beberapa penjelasan tentang keterlambatan Shoyan sebelum suara menggema dari cakrawala diikuti dengan mendaratnya Shoyan dan beberapa sosok bersayap warna-warni yang terus mengeluarkan aura luar biasa bersama dengan kedatangan mereka.
Dan akhirnya persiapan telah selesai dilakukan dan Choyan pun siap cus ke Kekaisaran Jama buat tawuran sama Mbah Yosan dan antek-anteknya guys. Di episode mendatang kita kayaknya bakal ngeliat adegan-adegan lucu antara Tante Manusia dan Dek Zian yang auto bikin Oyan hanya bisa istighfar melihat dua cewek barbar itu malah fusion dan terus membuatnya sakit kepala. Penasaran gimana serunya perjalanan Choyan? Ya udah sok aja ditonton ya, linknya nanti ada di pin komen ya. Sebenarnya udah Cakra Diva upload di channel satu lagi ya guys ya. Mencoba buat biar pada nggak pusing bedain mana spoiler mana enggak, jadi uploadnya dipisah guys ya, nggak di channel Cakra Diva dulu. Tapi nanti kita lihat lagi gimana perkembangannya. Pokoknya yang buat episode 51 udah Cakra Diva upload di channel satu lagi ya. Buat yang mau nonton spoiler atau kelanjutan atau bocoran dari kisah episode 50 ini sok ditonton ya. Rama di sini pamit, bye bye.